Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita sangat mengucap syukur di hadirat Tuhan, karena saat ini kita sungguh telah menerima berkat, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Tuhan masih anugerahkan buat kita. Dan tentu sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, mari dengan senang hati kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pembacaan firman Tuhan ini kita merenungkan dengan tema berpikir positif, berarti mengaktifkan iman untuk bekerja. Ayat nan di atas menegaskan betapa pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan, bahkan perilaku kita. Bila yang ada di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Rasul Paulus menasihatkan agar pikiran setiap orang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan atau hal yang baik, dan semua yang patut dipuji. Dan untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Misalnya firman Tuhan tercatat di 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wah, ini hebat sekali saudara. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Untuk siapa? Untuk Kristus. Ini rahasianya. Ini dapat kita pedomani sebagaimana apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Nya bagi kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang menuntun kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki pikiran yang positif, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang patut dipuji, biarlah itu yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Kiranya hari-hari yang kita lewati dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan kita membiarkan pikiran-pikiran negatif, apakah itu khawatir, takut, cemas, putus asa dan sebagainya, masuk dalam pikiran kita. Jangan pernah itu kita biarkan.
Mari kita tanggalkan semuanya itu. Kita jangan biarkan iblis menjajah, menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Bahwa semua beban permasalahan kita bawa kepada Tuhan. Kuncinya pada pikiran kita sendiri, bukan pada tangan orang lain, bukan dengan bahkan perkataan orang lain. Semuanya itu tergantung kita. Apakah kita mau tetap berpikir positif atau tidak? Dengan berpikiran positif, sekali lagi kita sedang mengaktifkan iman, bekerja, yang pada akhirnya kita sendiri yang akan menikmati buah dari pikiran-pikiran yang positif itu tadi. Dan kuncinya ialah sejauh mana kebenaran firman Tuhan kita izinkan masuk di dalam pikiran kita. Ketika itu masuk, maka firman Tuhan itulah yang bekerja, yang pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang hebat, spektakuler. Dan dengan demikian kita mengaktifkan iman kita bekerja. Demikian kiranya Roh Kudus menolong membimbing kita untuk lebih memahami, terlebih untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki pikiran yang positif, masukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, yang suci, yang adil, yang patut dipuji masuk ke dalam pikiran kami. Dan semuanya itu adalah hanya kebenaran firman Tuhan saja. Biarlah kami dapat belajar, berupaya untuk menaati akan firman-Mu. Dan pada akhirnya kamilah yang akan menikmati hasil ketika firman Tuhan itu masuk dalam pikiran kami, kami lakukan. Kamilah yang akan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa, memohon, meminta kepadamu. Kiranya di sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami dalam tugas pekerjaan. Tuhan berkenan memberkati, membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin.